akhirnya harus mengakui dalam hal memimpin negara saya harus belajar dari Pak Joko Widodo. Biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Sudah lebih dari 100 hari Pak Prabowo menjabat sebagai Presiden RI. Dan akhirnya itu membuat kita sebagai rakyat bertanya, Pak Prabowo membela Jokowi atau membela negara? Nah, itu menjadi pertanyaan netizen. Kenapa begitu? Karena beberapa bulan terakhir ini banyak banget hal-hal yang akhirnya terbongkar ya semenjak lengsernya Pak Jokowi dan digantikan oleh Pak Prabowo. Seperti halnya pagar laut lah. Tapi banyak juga kasus-kasus tersebut tidak ditindaklanjuti gitu. Begitupun dengan OCCRP yang mengatakan bahwasanya Jokowi adalah presiden terkorup nomor 2. Belum lagi soal rakyat yang mengeluhkan hukum di negeri ini. Polri juga begitu. Walaupun kemarin dari pidato Pak Prabowo sudah bagus banget ya yang mengatakan ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Sebenarnya sudah banyak sekali ya rakyat yang meminta Pak Prabowo untuk mengganti Kapolri. Di mana banyak sekali anak buahnya ini yang menurut rakyat bawah memang perlu harus diganti gitu loh. Tapi per hari ini pun ya belum gitu ya. Belum lagi yang lain-lain lah banyak sekali ya. Maka dari itu muncullah kata-kata atau pertanyaan sebenarnya Pak Prabowo itu membela Jokowi atau negara gitu. Nah, kita lihat ya dari akun X Ali Syarif. Di sini beliau menuliskan Pak Prabowo membela Jokowi atau membela negara. Kita lihat ya komentar di bawah ini dan nanti gua akan kasih video ke kalian sebelum Pak Prabowo menjabat. Sesuai dengan kampanye Pilpres 2024, Prabowo Subianto programnya keberlanjutan. Ya memang iya, tapi kan rakyat menginginkan yang baik aja yang dilanjutin. Kalau buruk ya harus diberesin kan gitu. Yang pasti membela Jokowi, kalau membela negara bos, pagar laut udah masuk bui. Nah bener nih, karena udah lama banget nih kok gak ada tindakan, gak ada yang ditangkap ataupun ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Saya yakin dan kita doakan beliau tetap membela negara, amin. Pilihan hanya 2, bela rakyat atau bersama Jokowi menindas rakyat. Gak usah takut hianati Jokowi, ingat dulu yang bawa Jokowi jadi gubernur DKI siapa? Pak Prabowo. Membela Jokowi dan oligarki 9 naga. Saya jadi ragu integritas dan nasionalismenya Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo harus tegas. Actionnya sesuai dengan ucapannya gitu. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu video yang ini. Mungkin suatu saat sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Kalau insya Allah saya nanti mendapat kesempatan untuk memimpin negara ini, tidak gampang meneruskan apa yang telah beliau bangun. Suka tidak suka, negara kita sekarang relatif terkendali. Saudara tahu kan, saya ini lawannya Pak Jokowi 2 kali. Tapi setelah saya masuk kabinet, saya jadi saksi. Saya lihat beliau salah satu pimpinan Indonesia yang paling keras kerjanya. Saya tidak tahu energinya di mana, kurus begitu. Tapi mungkin karena kurus, beliau energik. Tidak pernah berhenti. Kalau saya datang ke istana rapat, beliau sudah 3 pertemuan sebelum saya datang. Jadi salah satu yang saya respect beliau berhasil menyusun suatu tim yang hebat-hebat. Jadi maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak. Kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Ciri khas Pak Joko Widodo itu adalah selalu singkat, ringkas, tapi tendangannya lumayan. Tadi seolah memberi semangat kepada kita untuk kita kerja lebih keras. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara. Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Joko Widodo. Saya melihat komitmen Pak Jokowi untuk rakyat luar biasa. Beliau berpikirnya
selalu untuk rakyat kecil. Saya tuh akhirnya harus mengakui dalam hal memimpin negara saya harus belajar dari Pak Joko Widodo. Gimana teman-teman semua, suka tidak suka, ya itulah Pak Prabowo pernah mengatakan hal seperti itu. Beliau memuji-muji Pak Jokowi. Lalu apakah setelah Pak Prabowo menjadi presiden, Pak Prabowo akan mengkhianati Pak Jokowi atau menindaklanjuti Pak Jokowi? Kita bisa simpulkan sendiri guys. Dan terbukti ya sampai sekarang belum juga ada gebrakan yang signifikan gitu. Lemes denger kayak gini, ya bener lemes kita ngedengernya. Ini ada lagi ya tweetan dari oposisi 6890. Beranikah netizen bikin tagar seperti di bawah? Gas, ramekan. Awas Jokowi kudeta Prabowo. Sebenarnya ini sudah sejak lama ya, bahkan Dr. Tifa itu sudah mengingatkan berkali-kali. Kita lihat komentarnya sedikit. Saya kok malah curiga yang bikin tagar seperti ini yang punya kepentingan yang seperti itu, mencoba berpikir sehat dan netral. Boleh-boleh aja sih. Dan terlihat di sini sudah banyak yang membuat tagar tersebut ya. Kalau menurut saya, usaha kudeta lah yang sedang ditunggu Presiden Prabowo. Jadi ada alasan untuk menyingkirkan semua kroni Mulyono. Percobaan kudeta memang sedang dinanti-nanti. Bisa jadi ini awal mula memantik api, ya nggak sih? Kalau api belum ada, maka belum bisa dipadamkan. Tapi kalau api itu udah keluar, maka bisa dipadamkan. Mantap juga ya. Oke teman-teman semua, kita lihat statement dari Pak Prabowo. Biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Maka dari itu Pak, segera copot dan ganti Kapolri kita. Kapan lagi? Kapan lagi polisi kita berubah? Kalau masih mengharapkan orang ini, aduh, tidak akan berubah kepolisian kita. Yakin deh. Sampai kapan? Sampai kapan kepolisian kita itu dicap sebagai parcok partainya Pak Mulyono? Sampai kapan? Ini khusus buat ternaknya Mulyono, karena gue tahu mereka nggak bakalan paham. Suka tidak suka, kita emang wajib dan harus menghormati presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin tertinggi di republik ini. Tapi suka tidak suka juga kita wajib mengkritisi atau mengkritik kebijakan pemerintah yang menurut kita kurang tepat, karena setiap kebijakan pemerintah ataupun presiden itu menyangkut nasib orang banyak. Wajib hukumnya kita kritik, karena negara kita negara demokrasi. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Paham? Tapi gue juga heran sih kenapa kok masih banyak ya rakyat yang marah kalau ada rakyat lainnya mengkritik para pejabat gitu loh. Seharusnya mah nggak perlu marah, malah senang aja gitu harusnya sih ya. Harusnya juga kompak aja sih rakyat untuk mengkritisi para pejabat gitu loh. Tapi Pak Prabowo sudah sadar hal itu kok. Pak Prabowo bedalah dengan Pak Jokowi ya. Pak Prabowo juga sering mengatakan bahwasanya beliau meminta maaf jika memang program-program beliau belum berjalan secara bagus gitu. Dan beliau juga pernah mengatakan tidak perlu berterima kasih kepada saya soal makan bergizi gratis, karena itu memang udah tanggung jawab saya. Itu juga bagus banget sih seorang pemimpin punya bisa bicara seperti itu gitu loh. Jadi sekali lagi jangan salahkan yang mengkritik. Karena bisa jadi loh dengan kritikan itu merubah karakter pejabat kita. Sekian dari gua Pragya Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.